Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada malam hari ini, malam pertama kita bergabung jamaah masjid atau masyarakat dengan murid-murid pesantren Nabi Senter. Walaupun tidak termuat di dalam, tapi mudah-mudahan muat. Insyaallah di bulan Juli atau bulan Agustus kita sudah 900. Jadi melimpah keluar. Kalau kita memang teruskan taklim atau kajian kita 1 kali seminggu atau 2 kali seminggu, kita akan bawa semua murid-murid kita ke sini gabung untuk sama-sama ikut mendengarkan taklim yang direncanakan sudah ada judulnya setahun. Mudah-mudahan murid kita semuanya dapat mengikuti dengan baik, dengan tertib, dan Nabi yakin antum semua bisa memahami itu. Paham antum? Mari kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita malam hari ini sesuai dengan judul kencing manusia dan kotorannya. Apa hukumnya? Kencing manusia serta kotoran dan apa hukumnya? Sebagaimana kita tahu bahwa syarat sah salat itu antara lain adalah suci. Suci dari najis dan suci daripada hadas. Dan ini sudah kita tahu, sudah kita pahami. Tidak sah salat kalau kita tidak suci daripada kedua hal itu. Suci daripada hadas berarti kita terbebas daripada hadas. Kalau kita berhadas, cara mensucikannya jika hadas kecil dengan jalan berwudu. Jika tidak bisa memakai air atau ada penyebab lainnya kita tidak bisa memakai air, dengan tayamum. Itu sudah kita ketahui semua. Jika dia hadas besar seperti khurujul mani, keluar mani, jima, berhubungan badan suami istri, berhenti darah haid, nipas, dan lain sebagainya, maka sucinya kita dengan jalan mandi. Terkenalah dia dengan mandi wajib. Jika tidak bisa memakai air atau ada penyebab-penyebab lainnya, meskipun ada air tapi kita tidak bisa, maka dengan jalan tayamum. Nah, berkenaan dengan najis. Najis ada yang telah disepakati oleh para ulama kenajisannya sesuai dengan dalil-dalil. Ada juga najis yang masih diperselisihkan kenajisan. Ini antum harus simak semuanya ini. Yang disepakati itu berarti tidak ada perbedaan pendapat, tidak ada perselisihan pemahaman. Namanya sepakat para ulama-ulama menyatakan kenajisannya.
sekedar mengulang kaji kita lagi nih. Karena kita ingin berangkat semenjak dari bawah. Yang pertama bangkai. Bangkai binatang yang hidup di darat. Kecuali belalang. Najis itu namanya. Kemudian darah yang tercurah, darah yang tertumpah. Daging babi juga termasuk apa yang ada di babi itu. Kencing manusia. Kajian kita malam hari ini adalah kencing manusia. Kotoran manusia. Kemudian madhi. Barangkali tidak semua kita memahami apa itu madhi. InsyaAllah nanti kita jelaskan. Lalu wadi. Ada madhi, ada wadi. Waw, dal dan ya, wadi. Najis. Kemudian potongan hewan. Potongan daging hewan yang kita potong sementara hewannya masih hidup. Itu juga najis. Darah haid. Ini perempuan, ibu-ibu kita sudah paham ini. Kemudian nifas juga sudah paham. Kita laki-laki cuma harus mengerti saja. Darah istihadah juga khusus perempuan. Dan daging binatang yang haram dimakan. 12 ini disepakati kenajisannya, tidak ada perselisihan. Nah, nanti ada yang diperselisihkan. Artinya berbeda pemahaman ulama tentang kenajisannya. Seperti muntah. Muntah. Ada yang mengatakan muntah itu najis. Kalau muntah itu sudah berubah, tidak makanan lagi, masuk perut, keluar dicerna, yang keluar itu bukan berupa makanan, maka banyak ulama ini menyatakan najis. Tapi kalau sedikit muntah itu ma'fu anhu, dimaafkan. Dimaafkan saja. Tapi kalau makanan keluar lagi tidak najis. Kan berbeda ulama tentang muntah. Lalu kemudian nanah. Nanah. Termasuk kudis atau yang gatal-gatal sehingga mengeluarkan berbentuk nanah atau luka. Nanah itu kan turunan darah namanya. Tidak semua ulama memahami itu najis. Cuma mereka tetap berhati-hati. Jika dia sedikit dimaafkan saja, karena sulit dan susah untuk menjaga diri daripada nanah itu. Jika kita berpenyakit kulit atau kudis atau penyakit-penyakit lainnya, ada nanah menempel di baju, kalau sedikit dimaafkan saja. Lalu kemudian ini dia, dahak atau ingus. Banyak ulama memahami ini bukan najis, tapi kotor. Dahak, ingus. Seperti kalau kita salat, apabila kita terkena flu atau pilek dan sejenisnya, keluar air. Kadang-kadang menetes ke baju. Pada umumnya ulama mengatakan itu bukan najis. Kotor ya, tapi tidak najis. Begitu juga air yang keluar di sini. Ketika tidur menengkur, keluar di sini. Air apa namanya? Hah?
nginces. Kalau bahasa kami yang tua-tua namanya air aki namanya. Busuk, bau ya. Tapi karena tidak ada dalil yang mengatakan itu najis, ya tidak najis. Meskipun ada juga yang mengatakan najis, tapi banyak ulama mengatakan tidak najis. Jadi andaikan tertidur di masjid, keluar dia tidak najis, cuma bau. Baunya luar biasa busuknya. Itu makanya kita dilarang tidur di masjid kalau tidurnya menelungkup atau tidurnya miring, dikhawatirkan baunya tidak bagus. Apalagi kita sudah makan jengkol atau apa. Itu tidak najis, bau. Jadi baik yang keluar di sini, nginces, atau di sini, termasuk darah yang keluar. Apa darah? Mimisan. Itu termasuk air yang keluar di telinga. Sekarang tidak ada lagi. Dulu namanya turia. Telinganya bersusu. Turia. Busuk, kotor, menjijikkan, tapi tidak najis. Jadi undang-undangnya begini. Tidak semua yang kotor itu najis. Ya. Tetapi najis kotor. Apa namanya? Tidak semua yang kotor najis kotor. Ya, Pak Ustaz. Senyum saudara. Jadi yang disepakati najis itu yang keluar salah satu dari dua jalan bawah. Jalan depan, jalan belakang. Itu jelas najis. Kalau berbentuk air, kencing. Kemudian wadi. Lalu madhi. Mengenai mani, berbeda pendapat. Tapi kebanyakan mereka memahami adalah tidak najis. Tidak najis. Walaupun ada juga yang menganggap itu najis. Nah, sedikit ini. Apa itu madhi? Madhi, mim, dal, ya, madhi. Coba semuanya baca. Madhi. Madhi. Mim. Dal. Ya. Madhi. Madhi itu jika seseorang mempermain-mainkan kemaluannya atau dia merangsangnya atau berkhayal atau membayangkan sesuatu atau dia berhalu atau mula'abah, bergelut-gelut suami istri dan seterusnya, keluar air di tempat keluarnya kencing, air itu lengket bergetah seperti getah pelepah pisang. Namanya madhi. Paham itu belakang? Apa namanya? Madhi. Bagus. Apa bedanya dengan mani? Kalau mani keluarnya memancar. Keluarnya kita letih setelah itu. Letih, memancar. Kalau madhi tidak. Ada orang-orang tertentu namanya mazza, sering keluar madhi. Sedikit saja dia berkhayal keluar madhi. Atau sekarang anak muda menonton, melihat apa namanya? HP, ada tayangan-tayangan aneh-aneh, keluar madhi. Biasanya perempuan sering keluar madhi. Qad la yashmuru bi khuruji. Kadang-kadang tidak terasa keluarnya. Basah celana. Ini namanya najis.
Orang yang keluar mazi, dia berhadas. Hadasnya hadas kecil. Berwudu, lalu kainnya tidak boleh lagi dipakai untuk salat. Karena kainnya sudah bernajis, harus dibersihkan. Apa namanya baib? Mazi. Ini kalau masalah ini baib agak tinggi dia tangkapnya. Kenapa ini disebut? Jarang-jarang dijelaskan, jarang-jarang dibaca. Bahkan kami yang dewasa kadang-kadang tidak sadar itu adalah kainnya sudah bernajis. Bermula'abah, bermain-main, bergalut, bersenda gurau, bermesraan, bercumbuan. Ini biasa saja dibaca. Siapa yang ketawa habis genting. Bersunda gurau, bermain, bergalut biasa saja suami istri. Namanya mula'abah. Lalu keluar deh, basah kainnya. Kemudian berangkat saja dia ke pasar, ke kantor atau ke tempat kerja. Nanti zuhur salat dia lagi memakai kain itu juga tidak sah. Karena kainnya sudah bermazi. Jadi kita ini harus sadar kita ini banyak mazi apa enggak. Salah satu sahabat yang banyak mazi Ali bin Abi Thalib. Beliau mazaan. Banyak mazi. Penyakit enggak penyakit, kelebihan zat tertentu. Mana tahu nanti antum menjaga begitu, sedikit keluar mazi. Tak boleh dipakai kain. Perempuan lebih banyak mazinya. Kalau ditinjau di segi ilmu lain, mazi itu banyak faedah, banyak manfaat, banyak guna. Yang tak pada tempatnya kita baca. Itu mazi. Hukumnya najis. Kain yang kena mazi tak boleh pakai, harus dicuci. Orang itu kalau dia keluar mazi, dia tadi berwudu, keluar mazinya, batal wudunya. Ketika akan salat dia harus berwudu lagi, cuci kemaluannya, cuci faradnya. Yang kedua wadi. Coba semuanya. Wadi. Wadi itu adalah sesuatu cair agak putih keluar mengiringi kencing. Tidak semua orang. Ada orang-orang yang seperti itu. Setelah kencing, setelah pipis atau buang kecil, lalu menyusul air lain keluar, agak bergetah atau keputih-putihan, namanya wadi. Wadi. Karena dia mengiringi air kencing keluar, hukumnya juga najis. Maka jika kena kain, tidak boleh kain dipakai. Nah, bagi orang-orang yang seperti itu, ini murid-murid yang laki-laki seperti itu, atau siapa saja yang laki-laki itu, apalagi ada satu penyakit namanya pipisnya sering tidak tuntas keluar. Barangkali ada seperti itu penyakit, tidak tuntas. Kadang-kadang setelah kencing keluar lagi. Ada orang seperti itu, ada. Nah, kepada orang yang seperti ini, dia harus tuntaskan dengan jalan menggerak-gerakkan atau apa saja yang bisa membuat dia habis. Jangan cepat-cepat dan jangan keburu mensucikan diri daripada kencing, kemudian dipasang kain atau celana, nanti menetes ke celana. Jelas nanti menetes ke celana, jelas nanti itu celananya bernajis. Ada orang-orang seperti itu. Nah, dalam kitab fikih dikatakan orang ini harus menggerak-gerakkan kakinya atau menghentak-hentakkan atau bagaimana caranya supaya jangan apa lagi keluar. Kadang-kadang kita dibikin oleh setan ragu-ragu. Namanya was-was. Rasa-rasa namanya. Rasa-rasa padahal tidak. Nah, kalau itu yang terjadi, kita lemah. Apa lemahnya? Kita harus berlindung kepada Allah daripada setan. Gampang dipermainkan oleh setan. Nah, itu tadi jadi wadi. Wadi. Sudah berapa tuh? Wadi. Lalu yang ketiga mani. Semuanya baca. Mani. Mim. Nun. Ya. Mani. Siapapun yang keluar mani,
Kecuali saat-saat ada penyakit tertentu, mani baik dengan jalan onani atau masturbasi ataupun berhubungan badan halal suami istri ataupun lewat mimpi. Orang ini namanya berhadas besar. Apa? Maka jika dia keluar mani, apakah jalan dengan onani atau masturbasi, kita tidak bicara hukumnya. Apakah dia keluar dengan onani, masturbasi, atau bermimpi, atau berjima, keluar dia. Mani itu tidak najis, hanya kotor. Cuman para ulama tetap menganggap kalau basah, siram basuh. Kalau kering, kerik-kerik saja. Kalau melekat di kain, boleh dikerik tikar. Nah, itu menunjukkan dia najis namanya. Kalau kering, dia bagaikan dahak, hanya bagaikan dahak hukumnya. Kayak itu. Orangnya berhadas, dia wajib mandi. Hadas besar, berhadas besar. Ini murid-murid kita yang masih umur belasan tahun, barangkali ada yang belum sampai usia baligh. Nah, keluar mani adalah salah satu tanda baligh. Apa itu baligh? Baligh, orang yang telah sampai usianya, di mana di usia itu dia sudah mukallaf, sudah dipikulkan tanggung jawab sendiri. Kalau tidak salat berdosa, tidak puasa berdosa. Dia sudah dibebankan beban syariat, namanya mukallaf, yang telah diberi tanggung jawab sendiri. Mukallaf, baca mukallaf. 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 Apa itu? Orang yang telah diberi beban tanggung jawab syariat. Jika dia keluar mani dengan jalan bermimpi, maka ketika itu dia sudah sampai kepada usia baligh, usia di mana dia sudah memikul beban sendiri, sudah wajib menjalankan kewajiban agama, tidak tanggung jawab bagi orang tua. Baligh. Berbeda antara perempuan laki-laki. Kalau perempuan biasanya haid, walaupun juga ada mimpi. Nah, keluar mani kalau bagi antum-antum ini dengan jalan mimpi, namanya mimpi basah. Ini perlu dijelaskan. Biasanya orang tua agak risih atau bagaimana menerangkan kepada anak. Barangkali kalau kita ini mengaku tidak berapa kita yang menerangkan kepada anak tentang anak baligh. Kalau mengaku, dia malu mengaku. Papa, nyenyak orang kali nama jangan kana Allah balik ya, jarang orang kali. Allah mimpi jarang. Tapi harus itu tanggung jawab bapak menjelaskan. Kalau diterangkan, nah bapaknya berdosa. Nah, sekarang anggap Abi jadi bapak lu, bapak antum semua. Kalau sudah mendekati usia-usia tertentu, sekarang proses baligh itu lebih cepat. Kalau zaman sekarang zaman berpacu. Zaman dulu masih ada sampai usia 15, bahkan 17. Sekarang usia 10 sudah. Karena masa karbit. Sekarang kan masa karbit, segalanya dikarbit, segalanya mencepat. Anda bermimpi malam hari, memimpi basah kain atau celana, dia basah. Kalau ingat tidak ingat, antum tu dengan mimpi, dilihat subuh-subuh basah, ada bekas-bekas itu, periksa dulu. Kalau bau kencing, kencing. Kalau bau jariang, kencing juga. Ya, siapa namanya? Akmal JR ya. Akmal YR ada? Tidak ada.
Abu Akram. Ada tak? Ana. Abu Akram ya. Kalau ini Abu Karim. Jadi jika Akmal sudah mimpi belum? Belum. Nah, tanya kepada seniornya nanti ya. Ini penting sampai. Jadi kalau subuh-subuh kain kita basah, celana kita basah, atau lembab, kita lihat itu. Kalau antum sudah mendekati usia tertentu, kita tidak pernah kencing malam, tidak pernah pipis malam. Tiba-tiba pagi basah, tidak ingat. Mimpi pun tidak ingat, salah tidak ingat. Katakan kencing, tidak. Tidak. Baunya bukan bau pesing. Atau bukan pusing. Orang kadang-kadang bau pesing itu bisa pusing. Biasa-biasa saja. Nah, itu namanya mani. Mani. Kalau itu yang terjadi, nih, Dodi, perhatikan. Kalau itu yang terjadi, mandi sebelum salat subuh mandi. Itulah mandi wajib pertama kamu semua. Kami ulang tuh. Semalam mimpi, ingat atau tidak ingat mimpi? Mimpi dengan lawan jenis. Terpaksa dibaca. Adat syarak batinan jam. Adat desa sampiang, syarak mengato, adat memakai. Kadang-kadang syarak harus dikatuan supaya jalan. Mimpi, ingat atau tidak ingat mimpi? Atau ingat mimpi, semalam mimpi. Mimpi pertama. Lalu terbangun kita. Basah kain kita. Kita mimpi, itu jelas tuh mani. Berarti antum sudah balik. Mandi, kainnya dicuci. Itu namanya mandi wajib pertama. Kalau tidak mandi, berwudu saja, tidak sah salatnya. Dipakai lagi celana tuh, pertama tidak sah. Faham tuh? Faham tuh? Ragu kita, tanya sama ustaz, tanya sama guru. Saya tidak ingat, kira-kira celana saya basah. Tanya sama guru. Itunya guru, gunanya guru itu. Basah. Saya baun-baun ini rasanya tidak ada baun kencing. Tapi air apa? Lihat ke atas asrama kita tidak ada bocor. Bagus asrama. Belum bocor asrama. Lihat air mancur di bawah, tidak ada air mancur di bawah. Tanya sama guru. Kamu sudah balik itu katanya. Mandi sana, mandi. Cuci kainnya. Maka semenjak itu antum sudah wajib salat. Kalau tidak salat, tanggung dosa sendiri. Ya, Akmal JF, tanggung dosa sendiri. Tanggung dosa sendiri. Karena sudah muhannam. Itu namanya mani. Mani. Tanda balik. Jika dia perempuan, biasanya haid. Ini pihak ibu-ibu lah yang mengerti ini, yang tahu. Kalau sekarang kita baca tidak bagus. Nah, umumnya kita di pesantren, itu pesantren jam 5 anak tamatan SD, umumnya anak-anak itu balik di pesantren. Orang tuanya tahu. Bertanya juga dari orang tuanya. Anak saya sudah balik, Pak Guru, Ustaz, tidak pernah tanya. Apalah orang tuanya? Ini memang orang tua. Mestinya dia gelisah, ya kan? Gelisah, ya kan? Anakku lah rubah, sarana balik anak baru guru. Kan tidak tanya. Umumnya ini masa baliknya di sekolah kita. Jadi kepada ustaz-ustaz pengasuh, ustaz-ustaz di sekolah ini harus kita bapaknya, kita ayahnya di sekolah. Kalau anak sekolah di sekolah biasa, di madrasah, yang pulang pergi kita bukan ayahnya, kita hanya ayahnya sebentar. Tapi siang malam anak dengan kita, dia pulang sekali 2 bulan, ayahnya kita. Abukum fiddin.
Gurumu adalah bapakmu dalam agama. Ayahmu, bapakmu dalam biologis. Sebenarnya besar sekali tanggung jawab seorang guru pesantren, seorang pengasuh. Sangat besar. Sebab anak-anaknya tumbuh berkembang, tamat SD dengan gurunya, bukan dengan ayahnya. Ayahnya cuma kadang-kadang gitu saja. Ibunya kadang-kadang marah-marah juga kepada pesantren. Anak kami saja kan. Gitu. Nah, itu masa balik. Istilahnya balik. Apa arti balik? Yang sudah sampai kepada usia di mana di usia itu kita sudah mukallaf. Dan dia sudah kena taklif. Coba baca. Taklif. Ta. Kaf. Lam. Ya. Fa. Kallafa. Yukallifu. Taklif. Nah, beban. Sudah kena beban yang harus dipikul sendiri. Dan orangnya mukallaf. Tanda dia mukallaf, dia sudah balik. Balik orangnya. Arti balik itu yang sudah sampai. Itu dia. Sudah 3. Ya. Apa yang pertama? Madhi. Yang kedua? Wadi. Yang ketiga? Mani. Yang keempat kencing. Boleh berlebih waktu Ustaz? Jauh ke jalan lain. Kita tambah sedikit saja. Kira-kira kurang 10 jam lah. Kencing. Kalau kencing orang dewasa, kencing sarah balik, atau kencing anak-anak yang sudah tidak menyusu lagi, sama hukum semuanya. Najis. Nah, sekarang kita masuk dulu kepada kencing anak-anak. Anak-anak ada 2. Yang perempuan dan yang laki-laki. Kalau dia anak laki-laki yang masih menyusu dan belum lagi makan makanan lain, sekali susu ibunya, itu makanan pokoknya. Lalu kencingnya di pangkuan ibu atau ayahnya atau pamannya, atau omnya atau kakeknya, atau di pangkuan siapa saja kencingnya. Maka cara membersihkannya, karena dia mukhafafah, cukup diambil air, yurashu, yurashu, ambil air, dipercikkan sampai basah. Misalnya ini yang kena kencing, pipis bayi yang belum lagi makan makanan lain, kita menyusu, ambil air sampai basah, tapi bukan menetes. Sampai air percikan itu menimpa kencing itu, tapi tidak sampai disiram, tidak sampai menjalar ke sana sini. Namanya yurashu. Yurashu, rasa. Yurashu, diperciki. Kata beliau-beliau ulama kita, namanya najisnya mukhaffafah. Semuanya mukhaffafah. 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 Ringan. Tidak perlu dicuci. Kenapa begitu? Dulu orang-orang sana suka menggendong memangku-mangku bayi laki-laki karena mereka senang laki-laki. Karena suka menggendong bayi laki-laki, anak laki-laki, tentu dia pipis. Susah membasuhnya, mencucinya. Dan berbeda dengan perempuan. Perempuan itu, anak perempuan, selagi dia masih belum makan, masih menyusu sama ibunya, kalau dia kencing, dicuci. Yughsalu, dicuci dengan air. Dicuci dengan air.
Banyak hikmah, banyak rahasia, banyak keutamaan di balik bagaimana kenapa kencing perempuan berbeda dengan kencing laki-laki. Banyak sekali rahasianya. Bahkan secara ilmiah pun sudah diselidiki oleh para ahli, para ilmuwan. Akhirnya kita mengangguk-angguk. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu jadinya. Ya. Tidak diterangkan bedanya. Jadi PR ini bagi ustaz-ustaz kita, guru-guru kita atau kita sampai PR ini. Karena guru besar dunia ada namanya Gyogel. Lihat aja di situ. Diambil di kitab-kitab ketemu tadi. Ada kitab besar bicara yaitu apa mal farqu, apa beda kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan. Kenapa beda cara mensucikannya? Terlalu banyak hikmah rahasia di balik itu. Secara ilmiah pun luar biasa Islam itu. Akhirnya kalau kita baca buku itu, kalau di internet barangkali ada, kita mengangguk-angguk. Apa yang kita baca? Allahu Akbar, Masya Allah, Subhanallah, La haula wa la quwwata illa billah. Luar biasa ajaran Islam. Sekarang kita bukan belajar hikmahnya, kita belajar hukumnya. Jadi kalau kencing bayi laki-laki, yang bayi itu belum lagi memakan makanan lagi kecuali susu ibunya, air kencingnya itu cukup, jika menimpa kain cukup diperciki. Jika bayi perempuan dicuci. Selebih itu kalau dia sudah makan makanan biasa, susu ibunya tidak menjadi pokok lagi, nah hukumnya sama. Sama dengan besar kecil. Najis. Harus dicuci. Orang yang kencing, dia berhadas. Hadasnya hadas kecil. Islam mengajari agar orang itu mensucikan diri pada hadas kecil. Itu dengan nama mencuci. Nama istinja. Baca. Istinja. Istinja. Atau istibra. Baca. Istibra. Istijmar. Banyak istilahnya. Intinya sama. Pemakaiannya berbeda, intinya sama. Sama-sama mensucikan diri kita daripada najis lantaran kita sudah kencing. Kenapa kita mensucikan diri setelah kencing? Karena najis menempel di kulit. Kalau kita sudah kencing, perhatikan. Ini, perhatikan. Nanti habis suruh berdiri malu. Ya, kenapa kita harus mensucikan diri daripada sudah kencing? Karena sisa najis ada di situ. Sebab kencing itu najis. Maka kita harus bersihkan. Bisa dengan air, bisa dengan batu, bisa dengan kayu, bisa dengan tisu. Asalkan bukan dengan benda-benda yang dihormati, benda-benda suci, benda-benda yang dimuliakan, dan jangan dengan kotoran yang kering, dan jangan dengan tulang. Kotoran binatang itu kalau sudah kering keras, jangan pakai itu. Di India kotoran sapi itu jadi bahan untuk kayu bakar, kering. Karena yang kotor tidak bisa membersihkan yang kotor. Sementara tulang adalah makanan jin. Tidak boleh kita. Dan jauhi benda-benda yang kita hormati. Tidak boleh dengan buku. Istinja dengan buku, jangan. Ini buku. Dengan telekung, jangan. Dengan tengkulu, jangan. Dengan baju rayu, ya jangan. Karena benda hormati. Apalagi dengan kitab-kitab, jangan. Dengan daun silakan. Dengan batu silakan. Dengan kayu silakan. Dengan kain silakan. Dengan tisu silakan. Itu membersihkan sisa najis yang menempel di tempat keluar kencing. Karena kita tidak terbiasa mensucikan diri daripada hadas kecil karena kencing dengan salin air,
Sehingga agak kurang pede gitu. Kalau saya habis kencing itu pakai tisu. Apalagi setelah pakai tisu agak. Di orang barat biasa saja. Kenapa biasa saja? Karena dia orang barat. Biasa saja dia. Bahkan dengan batu kita risih. Dengan batu. Yang penting ada 3 sisinya. Dengan batu kita mensucikan diri. Membersihkan sisa najis yang menempel di dekat keluar kencing. Agak risih. Padahal boleh. Boleh. Batu dengan kayu. Boleh. Jadi kenapa kita harus membersihkan diri? Mensucikan, membersihkan setelah kencing itu? Karena sisa najis ada di situ. Itu makanya kalau kentut itu tidak perlu dibersihkan. Karena kentut tidak bawa najis. Orang kentut tidak perlu cebok. Karena najis tidak ada. Sedahsyat apapun bunyi kentut itu, tidak ada najis. Kecuali kentutnya membawa sentra. Itu tidak. Itu bunyinya pun sudah lain. Tidak murni bunyi kentut lagi. Bunyinya sudah serak basah biasanya. Perlukah kentut buang air? Buang angin itu kita mensucikan diri? Tidak perlu. Tidak perlu cebok. Itu apa cebok? Karena memang tidak ada najis keluar. Tidak ada najis yang menempel di dubur kita. Makanya kita cebok atau mensucikan diri daripada hadas itu karena ada menempel, ada sisa najis di tempat keluarnya kencing atau tempat keluarnya kotoran atau tahi. Itu yang dibersihkan. Nah, kentut tidak ada. Cuman orang kita kadang-kadang begitu pula biasanya. Kalau lah kayanya cebok. Tidak perlu setiap akan berwudu cebok. Cebok itu gunanya kalau kita pipis. Kalau kita tidak kencing sebelum berwudu, tidak masalah. Untuk apa cebok? Apa yang akan dicebokkan? Tidak ada. Mau bersih-bersih saja silahkan, tidak masalah. Tapi dia tidak termasuk diperintah untuk cebok itu. Tidak perintah cebok. Nah, sekarang kembali kita ke kencing. Siapa yang tidak mensucikan dirinya? Siapa yang tidak mensucikan dirinya dari kencing? Apakah dengan pakai air atau batu atau kayu atau tisu atau daun tertentu atau apa saja? Ancaman Nabi ini. Ancaman Nabi ammah. Umumnya azab kubur itu terjadi menimpa kaum muslimin lantaran mereka setelah kencing tidak mensucikan diri dari para sisa-sisa najis yang ada di bekas tempat kalau kencing. Yang tentu ini kena takut keluar berwudu ini, takut malas ke WC, di pintu jendela dipacurkan saja tuh, tidur lagi. Tuh kawan Pak Luzardi dulu, asramanya masih asrama susun sirih, enggak batuang atau dindingnya, lantainya lantai pelupua. Jadi tagak sih pintu jendela, yang kira itu lalu sulit. Itu masa-masa indahnya. Islam agama bersih, sangat bersih. Tidak ada yang sebersih Islam. Masalahnya kita tidak mau mengamalkan ajaran Islam. Kita lebih terpukau dan terpikau melihat orang lain. Padahal kita yang punya intan belian kita, emas permata. Nampak loyang di tangan orang, nek rancak sapuan, agak terkicuh. Itu bahasa kami orang tua. Tak tahu, tak dijawab bahasa itu.
Di kita itu intan belian emas permata. Nampak loyang tangan lain disapu dan cak kileknya. Alah terkecoh. Macam paan awak bambil penyerang. Coba pandai mengulang ni. Jangan ulang. Islam agama bersih, agama indah, agama yang mengajarkan kita kepada yang suci luar dalam. Contohnya di kencing. Di mana saja kita kencing, silakan. Asalkan jangan di tempat-tempat yang dilarang. Ada sekian tempat kita dilarang kencing. Namanya adab kada ilahjah. Guru-guru kita sudah menyusun kerangka-kerangka 20 adab. Ya, sudah mulai ya. Kerangka 20 adab yang harus antum terapkan setiap 20 adab. Salah satu adab buang air. Dalam adab buang air, kita dilarang buang air di tempat-tempat yang memang dilarang buang air. Bahkan dilaknat. Ada tempat-tempat kalau kita buang kecil situ dilaknat. Dilaknat. Kita suruh mensucikan ibadah kecil karena dia najis. Najis. Hati-hati, Nabi pernah melewati dua kuburan beserta sahabat-sahabat. Lalu ketika itu kata beliau, innahuma yu'azzabani. Ini dua penghuni kubur ini sedang diazab. Yu'azzabani, sedang diazab. Kata beliau, wa ma yu'azzabani fi kabirin. Kedua-duanya diazab bukan lantaran masalah besar atau dosa besar, atau kedua-duanya diazab karena mereka menganggap tidak besar, sebenarnya besar. Gitu. Lalu kata beliau menjawab, kana ahaduhuma, salah seorang daripada penghuni kubur ini, la yastatiru min baulihi. Ini yang satu ini tidak mensucikan diri dan tidak menutup diri sehabis kencing. Tidak mensucikan diri, tidak menutup diri sehabis kencing. Sehingga dia diazab di kuburnya. Dalam hadis lain dikatakan bahwa fa inna 'ammata 'adabil qabri min. Umumnya azab kubur itu terjadi lantaran seseorang tidak mensucikan diri pada kencing. Ada apa? Jangan dilepas karena nanti di mata sasak adalah pensiunan, jangan. Yang satunya lagi yamshi bin namimah. Yang satu lagi suka berjalan kemana-mana menghasung, mengadu domba. Menghasung, mengadu domba. Dua ini, kedua-duanya menganggap tidak dosa besar. Sebenarnya besar dosanya. Sampai-sampai langsung diazab di kuburnya, disiksa di kubur. Azab kubur pasti ada. Ada azab kubur. Kemudian Rasulullah SAW meminta pelepah korma. Lalu pelepah korma itu fakasaraha kisratain, beliau bagi dua. Pelepah korma seperti pelepah daun kelapa, bagi dua. Beliau tancapkan di satu kubur dan ditancapkan di kubur yang satu lagi. Kata beliau, la'allahu, semoga, mudah-mudahan ayukhaffafa anhuma, diringankan azab kedua penghuni kubur ini, malam taibasa atau yaibasa, selama belum kering pelepah kurma. Ini perhatikan sedikit. Tahu pelepah kelapa? Tahu? Walaupun pelepah kurma tidak mirip itu, tapi itu perbandingannya.
Ketika beliau melewati kubur itu, keduanya sedang diazab. Keistimewaan Rasulullah itu kadang-kadang beliau bisa mendengarkan apa yang terjadi di alam gaib. Kadang bisa beliau melihat atas izin Allah. Nah, salah satu yang beliau dengar orang sedang diazab. Binatang-binatang juga mendengar azab kubur. Yang tidak mendengar azab kubur adalah kita, manusia dan jin. As-Sakalain. Keduanya sedang diazab. Kata Rasulullah, yang satu diazab lantaran kencing tidak mensucikan diri daripada kencing, yang satu diazab karena adu domba. Namanya Yamshi bin Namimah. Lalu dia minta, Rasulullah minta pelepah. Tak pelepah korma, beliau patahkan. Bagi dua. Kisratain ditancapkan di kubur ini, di kubur orang yang tidak mensucikan diri daripada kencing. Ditaruh lagi di sini, di kubur orang yang suka sekarang ini banyak keluar di media-media adu-adu. Menjelang tahun 2000 pelampik itu banyak adu-adu. Kata beliau, la'allahu, semoga dianya, mudah-mudahan dianya, saya tancapkan ini pelepah, meringankan azab keduanya selama pelepah ini belum kering. Itu doa Nabi. Doa Nabi. Kalau kita taruhlah daun kelapa, pelepah kelapa, berapalah lamanya? Sekian hari sudah kering, apalagi di daerah padang pasir. Jadi harapan beliau untuk meringankan azab. Karena beliau kasihan, beliau doa kepada Allah melalui pelepah kurma itu, mudah-mudahan ini selama sekian ringan azab. Ini bahaya kencing tapi tidak mensucikan diri daripada kencing. Sekarang habis sampaikan ke dekat murid-murid ini di sini. Kalau antum-antum semua, kamu semua tidak pedulikan itu, kami sudah lepas tangan. Karena sudah disampaikan. Tidak mensucikan diri daripada kencing, itu dosa besar. Dosa besar. Yang menganggap tidak besar itu orang yang diazab itu. Inilah masalah hal yang berkaitan dengan kencing. Lalu tinggal satu lagi, masih bisa 1 menit lagi nih, Pak Ketua ya. Bagaimana kalau kita kencing di tempat berwudu, lalu ada kepercik, kepercik. Kalau ragu kita, jangan-jangan celana, jangan-jangan kain sarung kena percikan buang air kita, maka ambillah air, basahkan tangan. Nih, basahkan tangan, atau kalau keran, basah tangan, disapukan ke tempat di mana yang rasanya kena air kencing, kena memercik mungkin, sapukan situ, ambil lagi sapu. Atau ragu-ragu kita, jangan-jangan kepercik. Kalau ragu-ragu ambil air, basahkan telapak tangan, sapukan. Kalau kita kencing di tempat di mana air itu bisa memercik ke atas, di saat itu kita boleh berdiri kencing. Salah satu situasi kondisi keadaan di mana kita boleh berdiri kencing adalah kita kencing di tempat airnya bisa memercik ke atas, bahkan bisa masuk mulut. Silakan berdiri. Maka hal ini pengurus-pengurus masjid harus memperhatikan kondisi ini. Tidaklah tempat kita kencing itu ke bawah dalam, atau bagaimanalah. Jadi kalau kita kencing di tempat yang keras, memercik ke atas, khawatir kita, kain kita, celana kita kena percikan kencing. Basahi telapak tangan, lalu sapukan ke kain sarung atau celana yang diduga kena percikan air. Paham tuh? Kita ringkas
kajian kita tadi. Satu, ini keringkasan saja. Tidak perlu catat, karena lama mencatat. Kalau antum menyimak sebagus-bagusnya, dicatat kepala. Tapi kalau antum tidak menyimak, susah. Kalau fokus menyimak, nanti di asrama bisa ingat lagi. Tapi kalau tidak fokus, tidak. Syarat satu, syarat sah salat yang pertama, suci daripada najis dan hadas. Tuh. Yang kedua, mensucikan diri daripada najis adalah dengan menghilangkannya, melenyapkannya dengan air atau dengan tanah juga bisa, atau dengan yang sejenisnya juga bisa. Najis-najis itu ada yang disepakati kenajisannya oleh ulama, ada yang masih mereka perselisihkan, dan ada yang dianggap orang najis sebenarnya tidak najis, seperti air liur, seperti angkor sabaleh namanya, las, atau mimisan, atau ngences. Sebenarnya tidak najis, cuman orang banyak menganggap najis. Lalu di antara najis-najis itu adalah kencing. Kencing, madi, wadi. Sementara mani banyak ulama yang menganggap tidak najis berdasarkan riwayat-riwayat. Meskipun ada juga yang mengatakan itu najis, cuman kita lebih cenderung mengatakan itu tidak najis. Masalahnya kotor. Nah, bagaimana hukum orang keluar mani sudah diterangkan. Lalu bagaimana akibat tidak mensucikan diri pada kencing sudah dijelaskan. Mudah-mudahan semuanya itu dapat kita pahami dan kita pelajari. Istilahnya kita berangkat semenjak di bawah kaji kita lagi, karena di sekolah pun kadang-kadang, di madrasah pun kadang-kadang, di pondok pun kadang-kadang tidak terjangkau mendalam-dalam seperti itu. Karena di pondok kan ada kurikulum. Nah, di sinilah kita tempat kita bersama-sama dengan ibu kata, bapak kita, orang tua kita, masyarakat kita bergabung. 1 kali seminggu kita mengkaji itu dari dasar lagi. Semoga berfaedah dan manfaat. Makasih Pak Kiai kita sudah datang dari Masjid Sahwatuna dengan rombongan beliau. Kalau ada salah nanti sampaikan secara sembunyi-sembunyi, jangan terang-terang, nanti malu saya. Mari kita akhiri dengan doa kafaraah majelis. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, sebelum ditutup, Sabtu yang akan datang, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir ini, ada yang akan ditanyakan, catat saja. Nanti dioper ke depan langsung kita jawab. Bisa jadi ada yang akan ditanyakan, atau ragu, atau risih menanyakan, catat di kertas, silakan ajukan ke depan, kita jawabkan. Ini persoalan harian, persoalan yang kita hadapi setiap hari barangkali. Kadang-kadang karena kaji kita sudah terlalu ke atas, yang kecil-kecil tinggal. Silakan catat, tanyakan. Hari Sabtu memang kita spesialkan bersama-sama, dan sudah sepakat kita dengan Bapak Pengurus, setiap Sabtu memang kita mengaji ala dan seperti ini di sini. Ala dan seperti ini di sini. Kalau nanti ada waktu bisa 2 kali seminggu. Seminggu kita bersama-sama di sini. Yang kajian satu lagi kajian adab, yang satu lagi kajian fikih, kita bagi. Cuma kita lihat waktunya dulu. Ini uji coba. Ya, mari kita akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.